Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik ya, pada video kali ini kita akan belajar mengenai penelitian kuantitatif ya. Kita lanjutkan. Nah, tujuan perkuliahan kita setelah menonton video ini ya, ada dua tujuannya. Yang pertama, mahasiswa dapat menjelaskan tentang penelitian kuantitatif. Kemudian mahasiswa dapat menjelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dengan penelitian kuantitatif dilihat dari karakteristiknya. Jadi ada tujuan yang harus kita capai, itu ada dua tujuannya. Oke, sekarang kita lihat dulu apa itu penelitian kuantitatif. Jadi metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Oke, jadi kalau kita membaca pengertian atau definisi itu kita baca sampai komanya, maksudnya kita pahami dulu. Jadi metode ini berlandaskan pada filsafat positivisme. Silakan dicari filsafat positivisme itu filsafatnya seperti apa ya. Nah, kemudian ya, kita baru lanjutkan. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Sudah ya, berarti kita ada populasi, ada sampelnya. Selanjutnya, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Ya, jadi kalau misalnya kita meneliti, kita dalam populasi, kita ambil sampelnya. Nah, tekniknya itu kan ada, kita menggunakan teori siapa. Tidak bisa kita sembarangan, oh saya mau ambil kelas A, kelas B saja, atau nomor ganjil saja, nomor genap saja. Nah, itu tidak bisa. Ya, jadi kita harus menggunakan tekniknya, teknik apa. Jadi penelitian kuantitatif ini, teknik pengambilan sampelnya ya secara random itu pada umumnya. Kemudian pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian ya. Jadi ada instrumen penelitian yang kita gunakan ya, yang kita gunakan sebagai data penelitian kita. Kemudian analisis data bersifat kuantitatif. Jadi bersifat kuantitatif ini secara statistik ya, artinya berupa angka-angka ya. Analisis datanya jadi berupa nilai biasanya, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Jadi inilah definisi ya atau makna dari penelitian kuantitatif. Dibaca perlahan-lahan ya, kemudian dipahami. Jangan hanya kalau misalnya dibaca satu kali ya tentunya tidak paham kita apa maksudnya. Oke, kita akan lanjutkan ke karakteristiknya ya. Nah, sekarang karakteristiknya ini banyak ya. Karakteristiknya sampai 11 poin. Jadi kita lihat ya. Kita bisa membedakan ya metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Yang pertama kita lihat dari desainnya. Kalau lihat dari desain ya, biasanya kalau kuantitatif itu spesifik, jelas, dan rinci. Jadi apa ya desain kita. Kemudian ditentukan secara mantap sejak awal. Selanjutnya menjadi pegangan langkah demi langkah. Jadi ini kita desainnya ya, pendesainnya metode kuantitatif. Nah, sedangkan penelitian kualitatif ya, kalau ditinjau dari desainnya itu biasanya bersifat umum ya, umum, kemudian fleksibel, selanjutnya berkembang dan muncul dalam proses penelitian. Nah, jadi kalau di sini kita desainnya secara umum, misalnya kita mau meneliti seperti apa, kemudian fleksibel bisa berubah sesuai dengan keadaan penelitian kita. Dia akan berkembang terus ya pada dalam proses penelitiannya. Jadi di sini masih umum, fleksibel, artinya bisa berubah ya dan berkembang. Sedangkan pada kuantitatif itu sudah kita jelaskan dari awal. Misalnya kita meneliti tentang hubungan ya, hubungan antara kinerja dengan reward misalnya ya. Nah, jadi dari awal sudah kita jelaskan secara rinci, kemudian kita tentukan, kemudian sebagai langkah demi langkah kita itu sudah jelas ya. Itu untuk kuantitatif. Oke, Ibu lanjutkan ya. Karakteristik yang kedua itu kita lihat tujuannya ya. Kita lihat tujuannya.
Kuantitatif itu menunjukkan hubungan antar variabel. Jadi menunjukkan hubungan, bisa pengaruh, bisa perbedaan, ya ini tujuannya. Kemudian dilihat tujuannya itu hanya menguji teori. Kenapa Bu hanya menguji teori? Ya karena pada penelitian kuantitatif ya itu sudah ada teorinya. Ya misalnya ya kita menunjukkan hubungan antara apa tadi Ibu berikan ya, kinerja dengan reward ya. Jadi sudah ada teori yang telah mengemukakan bahwa kinerja dengan reward itu ada hubungannya. Jadi tinggal kita menguji teori tersebut ya, mau benar mau salah ya. Misalnya hasil penelitian kita ya tidak diharuskan benar sesuai teori. Yang penting kita menguji teori tersebut apakah benar pada kondisi saat ini, itu maksudnya ya. Kemudian mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Nilai prediktif ini artinya kita bisa memprediksi ya, misalnya seberapa besar hubungannya, seberapa besar pengaruhnya, kemudian seberapa besar perbedaannya. Nah, kemudian kalau metode kualitatif ya, itu menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif ya. Kemudian dia yang paling penting itu yang menjadi ciri khasnya menemukan teori ya. Jadi memang dia ada teori awalnya telah dikemukakan oleh para ahli. Kemudian teori kita ada setelah melakukan penelitian kualitatif ya, kita menemukan teori baru yang bisa memperkuat teori yang kita gunakan ya. Selanjutnya menggambarkan realitas yang kompleks ya, menggambarkan kenyataan, memang sesuai kenyataan di lapangan seperti apa. Yang terakhir memperoleh pemahaman makna. Oke, silakan dipahami ya. Ini baru dijelaskan di seri desain dengan tujuan. Kemudian yang ketiga, teknik pengumpulan data. Kalau teknik pengumpulan data tentunya ada kuesioner. Kuesioner ini sama ya, seperti angket, sama itu cuma kalimat-kalimatnya saja. Kita menggunakan teori siapa. Kalau misalnya si A gunakan kata-kata angket. Kemudian ada kata-kata kuesioner ya. Ada angket tertutup, ada angket terbuka ya. Kalau tertutup artinya kita tinggal memilih saja pilihannya. Kalau terbuka ya artinya kita menjawab sendiri ya apa pertanyaannya. Selanjutnya ada observasi dan wawancara terstruktur. Ya, tentunya kita mengobservasi lapangan ya, mengobservasi tempat yang kita ambil datanya. Kemudian setelah observasi adanya wawancara terhadap sampel penelitian kita ya. Misalnya kita meneliti pegawai ya, kita ada wawancaranya. Wawancaranya itu ya berupa pertanyaan yang terstruktur ya, berarti yang berurutan yang sesuai dengan indikator kita. Kemudian kalau teknik pengumpulan data pada kualitatif itu biasanya ini participant observation, ini artinya peneliti sebagai pengobservasinya ya. Ini. Kemudian ada in-depth interview, ada dokumentasi tentu ya. Kalau di sini juga nanti ya pada saat wawancara dan kita observasi biasanya ada dokumentasi juga. Triangulasi ini gabungan ketiganya ini ya. Oke, kita lanjut ya. Instrumen penelitian ya, penelitian. Kalau metode kuantitatif ya berupa tes, angket, wawancara terstruktur. Kemudian instrumen yang telah terstandar. Jadi kita menggunakan instrumen tentunya ada indikatornya. Ini perhatikan ya. Ada indikatornya. Tidak bisa kita langsung misalnya saya mau buat pertanyaan ini ya. Kalau misalnya peneliti tidak boleh. Jadi kita harus ada indikator apa yang harus kita tanyakan pada pada sampel penelitian kita ya. Misalnya kepada pegawai ya indikatornya apa? Kita mengukur kinerja, berarti indikator kinerja itu apa ya, itu seperti itu. Kemudian kalau instrumen penelitian pada metode kualitatif ya, peneliti sebagai instrumen. Jadi peneliti sendiri sebagai instrumen, misalnya peneliti sebagai partisipan observasi tadi. Jadi peneliti sendiri ya yang misalnya menanyakan langsung ya, kemudian mengamati langsung apa yang menjadi target penelitian kita. Ya tentunya hasil instrumen itu ya berupa buku catatan, kemudian berupa video ya,
bisa berupa macam-macam ya, bisa kita ambil dari kamera atau handycam dan lain-lain. Selanjutnya data, dilihat dari datanya ya, kuantitatif ya artinya datanya berupa angka-angka, kemudian hasil pengukuran variabel yang dioperasionalkan dengan menggunakan instrumen ya, variabelnya tentunya menggunakan instrumen. Selanjutnya kalau metode kualitatif, deskriptif kualitatif. Jadi pada data itu biasanya berupa penjabaran. Kita menceritakan apa yang kita temukan ya. Kalau misalnya dalam penelitian kita itu kita meneliti kinerja pegawai, ya berarti kita mendeskripsikan pegawai, ada teorinya ya, kemudian kita deskripsikan pegawai yang bagian ini kinerjanya begini sampai selesai. Pegawai yang di sini bagian B misalnya kinerjanya bagaimana. Jadi diceritakan ya apa yang kita temukan di lapangan. Nih maksudnya ya. Jadi ada catatannya. Jadi kalau misalnya mau penelitiannya ya hasilnya banyak ya, lebih banyak, kemudian lebih bagus lah menurut Ibu ya, enaknya penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif hasil dan pembahasannya itu lebih banyak biasanya daripada penelitian kuantitatif ya, karena kuantitatif ini biasanya ya hanya menghitung-hitung saja, setelah dapat hasil ya sudah bisa kita tentukan ya apa kesimpulannya. Tapi kalau penelitian kualitatif ya kita mendeskripsikan. Kalau misalnya ada 10 kejadian, misalnya 10 peristiwa yang berbeda kita temukan di lapangan, ya artinya kita mendeskripsikan 10 peristiwa tersebut ya. Jadi ini maksudnya. Nah, selanjutnya dilihat dari sampel ya, sampelnya besar biasanya ya. Bisa 100, 200 ini ya. Kemudian sedapat mungkin secara random, kemudian ditentukan sejak awal ya. Representatif juga. Tapi kalau kualitatif itu biasanya sampelnya kecil. Kita meneliti dalam sebuah kelas ya, misalnya ada 20, ya boleh penelitian kualitatif karena semuanya mau kita jabarkan ya, mau kita deskripsikan. Ya. Kemudian sumber datanya berkembang selama proses penelitian ya, sampai kita menemukan sesuatu hal yang baru. Karena di sini pada kualitatif itu menemukan teori ya. Ini tujuannya menemukan teori. Bukan membuktikan ya atau menguji teori, bukan. Jadi menemukan teori yang baru. Selanjutnya untuk analisis ya. Analisis itu setelah selesai pengumpulan data. Kalau selesai pengumpulan datanya kita langsung analisis. Menggunakan statistik tentunya. Untuk apa statistiknya? Untuk menguji hipotesis. Di awal kita sudah menentukan tadi misalnya hubungan antara kinerja dengan reward. Berarti kita hipotesis kita ada hubungan antara kinerja dengan reward. Nah, ini hipotesis. Ya, jadi pernyataan yang harus kita buktikan walaupun sudah ada teori sebelumnya. Di sini kan menguji teori. Oke, kalau di sini untuk kualitatif ya analisisnya terus menerus, kemudian sampai akhir penelitian secara induktif ya. Cari induktif ini tidak perlu Ibu jelaskan ya. Deduktif ini apa? Dari umum ke khusus ke umum. Nah, cari ya. Tidak perlu Ibu jelaskan karena sudah mahasiswa, Ibu yakin bisa semua. Kemudian mencari pola, model, dan tema teori. Selanjutnya hubungan dari responden ya dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya objektif ya. Ini dibaca sendiri, ini hubungan dengan responden. Kemudian usulan desainnya ya luas dan rinci, kemudian literaturnya, prosedurnya, masalahnya, hipotesis ditulis secara rinci. Ini ya. Jadi kalau desain pada kualitatif ya singkat biasanya literatur, kemudian bersifat umum juga, masalahnya bersifat sementara karena bisa berkembang selama proses pendahuluannya ya. Tidak dirumuskan hipotesis. Jadi di sini tidak ada hipotesisnya. Oke, sekarang yang terakhir, kapan penelitiannya ya? Kapan penelitian selesai ya? Kalau semua kegiatan selesai berarti penelitiannya selesai, itu kuantitatif. Tapi kalau kualitatif ya, setelah tidak ada data yang dianggap baru. Jadi kalau datanya sama, hasil penelitiannya dianggap selesai. Kemudian untuk kepercayaan terhadap hasil penelitian, kalau kita kuantitatif itu harus ada validitas dan reliabilitas instrumen. Tapi kalau kualitatif itu kredibilitas, dependabilitas, dan proses dan hasil penelitiannya. Inilah perbedaannya, inilah karakteristiknya. Oke, semoga bermanfaat penjelasan Ibu ya. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe ya.
Oke, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.